Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita kembali dalam acara kampanye dialogis Pemilu 2024 bersama saya Syahrudi, dan di studio malam hari ini juga sudah hadir narasumber kami kali ini dari Partai Bulan Bintang. Ya, ini salah satu partai yang sudah cukup lama ya ikut pemilu ya Pak ya. Dan wakili dari Partai Bulan Bintang malam hari ini ada Bapak Aidan Nazwir Panggabean. Beliau ini adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai PBB atau PBB Sumatera Utara, juga calon legislatif DPRD Sumut Dapil 1 Medan A nomor 2. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Aidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Iya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat menuju pemilu. Iya. Februari nanti Pak. Iya. Gimana ini persiapannya? Ya, persiapannya upaya maksimal. Doa kita panjatkan. Ya. Hasilnya ya kita bertawakal kepada Allah. Selesai. Selesai. Ya. Selesai ya. Baik Pak, agar para pendukung Bapak dan juga masyarakat khususnya yang sedang mendengarkan kita malam hari ini atau menonton juga melalui kanal YouTube, mereka juga tahu ini kira-kira visi dan misi dari Partai PBB ini apa sih sebenarnya untuk masyarakat. Silakan Pak. Tadi kita sudah sampaikan visi dan misinya itu, yaitu tentu ingin merekonstruksi hukum di negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akhir-akhir ini atau belakangan ini tidak sesuai dengan konsep pendiriannya, itu hukum adalah panglima. Jadi oleh karenanya Partai Bulan Bintang bekerja keras untuk mengembalikan fatsun bahwasanya hukum itu adalah panglima di negara ini. Saya kira itu intinya daripada rekonstruksi hukum yang kita anggap sedang kita laksanakan di Partai Bulan Bintang melalui Partai Bulan Bintang ya. Ya, ini yang menjadi fokus atau visi misi dari Partai Bulan Bintang untuk tahun ini ya Pak ya. Atau itu visi dan misi itu kalau visi misi ini termaktub di dalam anggaran dasar Partai Bulan Bintang. Jadi ini tidak temporer nama ini. Sifatnya tidak temporer ini. Yeah. Kalau yang temporer itu kan program ya, program yang terkait dengan situasional gitu, kira-kira begitu. Ya, baik. Kenapa hukum yang menjadi sorotan ini, Pak? Ya itu tadi. Hukum adalah sesuatu elemen yang sangat, kalaupun tidak kita katakan paling mendasar dalam mendirikan satu bangsa dan negara, menjalankan pemerintahannya, karena di situ ada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan keadilan. Kita mengacu kepada pengalaman negara-negara asing di dunia ya. Negara-negara yang relatif aman, hukumnya berjalan dengan baik. Kita melihat secara beriringan terikuti dengan perekonomian yang maju, kemandirian, dan kemudian SDM yang tinggi. Jadi memang hukum adalah salah satu landasan berdaulatnya satu negara, kemudian juga merupakan satu alasan yang kuat untuk mengejar atau menargetkan kemajuan yang kita cita-citakan. Ya, Pak Aidan ini bagaimana menyoroti permasalahan hukum di negara ini sebelumnya ini? Ya, kita ketahui bersama Ketua Umum kami, Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendra, adalah salah satu pakar hukum di Indonesia ini yang sudah malang melintang ya dalam berbagai kabinet. Beliau sudah hadir, dan beliau ini memang terus-menerus menyumbangkan pemikiran dan pandangan hukumnya
baik itu secara pasif maupun aktif ya. Jadi kalau kita ikuti perkembangannya, beliau ini boleh dikata semacam menjadi rujukan nasional terkait dengan hukum yang kita jalankan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, kita ketahui bahwasanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, belakangan ini hukum yang kita jalankan masih belum memenuhi cita-cita pendiri atau founding fathers kita dulu. Ya, itu mungkin ada varian-varian atau variasi-variasi dalam melaksanakan pemerintahan ini, sehingga banyak rakyat merasa keadilan itu belum ditemukan. Artinya masih ada keterpihakan gitu Pak ya? Ada, ya, begitulah yang dirasakan rakyat sekarang ini. Hukum itu masih belum duduk pada relnya. Saya kira demikian. Itu yang kami sedang perjuangkan sekarang ini. Iya. Baik Pak, cerita tentang program nih Pak, program unggulan ditawarkan, pasti masyarakat juga pengen dengar kan. Kira-kira apa ya yang menjadi program PBB untuk 5 tahun ke depan ini Pak? Alhamdulillah. Khususnya ini program unggulannya nih ya. Ya. Jadi kalau bisa dilihat ini memang kebetulan ini pertanyaannya sangat cocok untuk buat partai kami. Ya, kebetulan ya kami ini sudah menggodok beberapa lama tentang program apa yang paling cocok untuk kita luncurkan di periode 5 tahun ke depan ini. Sebenarnya intinya tidak jauh-jauh dari masalah hukum itu sendiri yang paling utama. Iya. Jadi untuk pendengar ini yang tidak melihat kita malam hari ini kan ini ada yang nonton melalui YouTube, ada yang juga mendengar melalui radio. Jadi gambaran ini bahwasanya Pak Aidan ini memegang sebuah paper tentang program ya, program kampanye nasional dari Partai Bulan Bintang. Oke, mungkin bisa dipaparkan Pak apa saja ini yang menjadi programnya, khususnya menjadi program unggulan. Judul programnya adalah PBB menang atau PBB menang, rakyat senang. Kenapa? Ya, itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa kalau PBB menang, rakyat menjadi senang ya? Itu nanti kita sampaikan di sini. Ini lagi tadi PBB menang, rakyat senang ya. Senang ini menjadi akronim dari program yang sedang kami jalankan. Gitu. Senang ya. S yang pertama. S yang pertama itu setara dan adil di mata hukum. Jadi lagi-lagi hukum adalah menjadi konsentrasi utama Partai Bulan Bintang. Ya, seperti saya jelaskan tadi, betapa pentingnya hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu S, setara dan adil di mata hukum. Kemudian, Pak, sebelum lanjut ini saya tertarik karena setara dan adil. Selama ini yang kita rasakan adalah masyarakat kecil atau yang marginal itu justru mereka yang tidak mendapatkan haknya atau tidak mendapatkan keadilan situ Pak ya. Ya. Jadi memang pada prakteknya kita lihat atau kenyataan kita lihat rakyat kecil itu merasa tidak mendapatkan keadilan. Boleh jadi memang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat-aparat hukum itu sendiri itu termasuk salah satu ya poinnya. Tapi poin yang kedua juga yang tidak bisa kita nafikan bahwasanya dalam proses hukum di Indonesia ini ada beberapa faktor ya. Misalnya salah satu pengacara atau lawyer. Jadi kalau rakyat kecil sudah barang tentu dia tidak bisa, hampir pasti dikatakan dia tidak bisa mempergunakan jasa lawyer yang bisa membantunya, yang mengetahui seluk-beluk hukum. Jadi oleh karenanya mungkin itu salah satu juga penyebab kenapa rakyat kecil ini tidak bisa mendapatkan keadilan yang diharapkannya. Karena kalau kita lihat memang selalu kalau ada kasus-kasus besar yang kita anggap yang memberatkan, tapi berkat kelihayan lawyer ini bisa dibebaskan atau minimal
dia ringankan hukumannya. Jadi saya kira itu yang mungkin menjadi perbandingan. Jadi mereka yang punya PT lah. Itulah kehidupan duniawi sekarang ini yang tidak bisa kita elakkan. Ternyata maka materi ya. Masalah datang. Maka itulah niat kita untuk mensetarakan itu tadi, mensetarakan kesetaraan dan adil itu ya. Oke, Pak. Selanjutnya itu tadi S ya. Setara dan adil di mata hukum. Setara dan adil di mata hukum ya. Kemudian saya tambahkan itu melakukan reformasi hukum ya, melakukan reformasi hukum. Kemudian penegakan law enforcement-nya itu ya. Ini kadang-kadang hukum kita itu bagus, sudah dirancang oleh para ahli-ahli sudah, tapi law enforcement-nya itu yang kurang ya. Kemudian menegakkan pentingnya pemberantasan korupsi, itu juga salah satu poin kita ya, program kita pemberantasan korupsi, karena korupsi ini sudah sangat buruk keadaannya di Indonesia ini. Oleh karenanya kalau kita berkomitmen untuk memajukan bangsa dan negara ini, maka salah satu tonggaknya adalah pemberantasan korupsi itu. Bagaimana kalau dari partai sendiri, Pak? Ya. Ada, maksudnya misalnya dari PBB sendiri ada anggotanya juga yang melakukan itu. Ini bahwa pertindakannya. Ya, kalau kita tegas sesuai dengan ADART, kita akan berikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahan dan hukum yang berlaku. Itu pasti kita lakukan. Ya. Kita lanjutkan, Pak, untuk yang berikutnya ya. Kemudian huruf E ya. Huruf E itu adalah energi murah dan ramah lingkungan. Jadi kita mengupayakan, jika Partai Bulan Bintang menang, kita akan mengupayakan agar energi, ya, sumber energi ini merupakan bagian daripada kebutuhan masyarakat yang tidak terelakkan dalam melakukan aktivitas dan juga dalam rangka mendongkrak ekonomi ya. Itu kita buat semurah mungkin dan ramah lingkungan. Itulah program kita tentang energi. Ya. Kemudian apa kira-kira yang bisa kita jalankan untuk mendukung agar itu bisa terrealisasi? Ya, di sini kita berkomitmen untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan. Ya, dan terbarukan. Kemudian seperti tenaga surya, angin, air dan biomasa. Ya, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ya, karena energi fosil ini akan juga berdampak kepada alam ya, kerusakan alam. Jadi kerusakan alam seperti minyak, gas dan batu bara yang menyebabkan pencemaran dan perubahan iklim ya. Ini penting juga kita jadikan landasan agar kita mencari sumber-sumber yang terbarukan. Iya, faktanya selama ini kan dia naik terus ya. Jangan turun-turun ya. Itu dia memang sedikit agak bagi rakyat biasa, bagi rakyat kecil ini menjadi pertanyaan besar. Bagi rakyat kecil menjadi pertanyaan besar. Merasakan ya. Karena kenapa? Kita adalah salah satu negara memiliki sumber daya mineral yang tinggi, yang besar, tapi kenapa justru energi yang ada di Indonesia ini nilainya cukup mahal jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat kita? Ya, itulah yang ingin kita kita dekatkan antara kebutuhan energi dengan harga yang real gitu ya. Jadi kalau dia harganya terlalu tinggi, rakyat kecil sulit untuk mendekatinya gitu ya, kira-kira begitu. Oke, siap. Kita lanjut lagi, Pak. Ya. Dari kata senang tadi ya. Senang, jadi S dan E sudah kita jabarkan. Kemudian N. N ini dari singkatan dari nyenyak tidur dan perut kenyang. Nyenyak tidur, perut kenyang. Kira-kira kaitannya dengan apa ini? Ini kesejahteraan. Kalau sudah sejahtera, ya. Jadi pun enak. Ya. Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan. Jadi kalau kita bandingkan negara kita yang kaya dengan sumber daya alam ini, kalau diversifikasi pangannya itu kita masih kalah jauh dengan Thailand kah namanya atau Taiwan malah. Pak, justru lahan-lahan kita, lahan pertanian itu udah jadi berubah fungsi, Pak. Banyak jadi sawit sekarang, Pak ya. Nah, ya itulah mungkin kelemahan daripada
perundang-undangan kita yang tidak membatasi itu ya. Jadi mungkin karena sawit itu pada satu masa-masa kini ini, dekade-dekade ini memang salah satu komoditi atau komunitas yang sangat mudah untuk diperdagangkan, sehingga para pengusaha ramai-ramai menceburi itu gitu, dan yang prospeknya bagus dan menggiurkan, mungkin itu kira-kira begitu penyebabnya itu. Iya, nggak mungkin kita jadi makan sawit Pak ya. Iya. Nah, jadi memang jadi bagaimana program ke depan dari PBB agar tadinya yang lahan-lahan padi itu tidak tergantikan lagi menjadi lahan sawit ini Pak? Ya, itu memang harus dikelola dengan baik oleh satu lembaga yang nanti kita briefing bahwasanya kebijakan pertanian kita atau pengolahan lahan itu lebih cenderung kepada yang sifatnya ketahanan pangan nasional. Ya, ini jadi misalnya apa kira-kira kebutuhan rakyat dasar Indonesia itu kan, misalnya beras, nasi ya, atau sagu dan gandum di nomor tertentu. Jadi konsentrasi kita harapkan kepada itu yang besar, sehingga dia kemajuan pertanian itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak segelintir orang saja yang menguasai lahan-lahan sampai ribuan hektar dan segala macam ya. Kalau menurut Bapak ini, apakah pemerintah sudah berpihak kepada rakyat untuk dunia pertanian Pak? Karena justru atau khususnya kepada petani lah, karena justru pemerintah saat ini malah impor beras Pak. Ya, ini seperti yang kita ketahui ya, apa yang kita dengar dari informasi-informasi, kalau kita tanya kita ketahui atau kita dengarkan alasan pemerintah mengapa impor, itu salah satunya adalah dalam rangka stabilitas bahan pangan ya kan, antisipasi bila terjadi misalnya gagal panen dan segala macam akibat dari force major ya. Ya, jadi itulah kira-kira. Cuma pada kenyataannya kita lihat memang seperti yang Anda tadi sebutkan, bahwasanya banyaknya lahan-lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Jadi ini juga memang harus jadi perhatian khusus kita nantinya, karena kesejahteraan rakyat itu yang harus kita kedepankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 itu ya, mensejahterakan rakyat itu. Oke. Dan harapannya pasti untuk stabilitas pangan khususnya para petani bisa tidur nyenyak dan agar itu membangun perumahan rakyat yang layak, itu termasuk salah satu program kita ya, dan murah ya, dengan mendengarkan bantuan subsidi kredit dan pembebasan pajak. Inilah salah satu yang kita susun nantinya jika PBB menang, bagaimana kita menurunkan pajak itu tadi agar supaya rakyat bisa lebih leluasa mengalokasikan dananya gitu ya. Oke, khususnya perumahan ya Pak ya tadi ya. Dalam rangka perumahan itu, perumahan. Pantasnya itu. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Kalau tidak tertib dan aman, nggak bisa tidur nyenyak kita Bang. Ya kan? Ya, itu salah satu syarat agar kita dapat tidur nyenyak aman dan nyenyak itu tidurnya, maka kita negara kita harus aman. Ini dia Pak, ini yang menjadi masalah justru selama belakangan ini kayaknya agak kurang aman Pak ya. Beda nih, aduh maling di mana-mana, bahkan bohlam hilang, bunga hilang gitu. Ya, itulah karena tadi mungkin di samping mentalitas. Karena seseorang melakukan pencurian tidak serta-merta kalau dia itu kekurangan ya. Dalam tanda petik orang yang korupsi itu kan pencurian, tidak kurang ekonominya. Justru orang besar yang melakukan korupsi. Jadi artinya mentalitas juga harus dibangun, selain tentu bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada rakyat kita. Karena kalau rakyat sudah sejahtera, mayoritas rakyat sejahtera, insya Allah niat untuk katakanlah mencuri itu sudah semakin kecil gitu kira-kira. Oke. Karena ada sejahtera, maka tingkat kriminal juga semakin berkurang. Turun. Baik, kita lanjut Pak. Ya.
kemudian dari tadi kan senang, SEN. Ya, kemudian ini sekarang adalah akses pendidikan gratis sampai sarjana. Ya. Ini juga disampaikan oleh beberapa partai Pak, yang menjadi fokus mereka adalah dunia pendidikan. Termasuk juga dari PBB ya. Ini kalau fokus di pendidikan gimana Pak? Apa di bidang apa kira-kira? Kita berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi seluruh warga negara mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman ya, dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Ya, kadang-kadang gagalnya satu program pendidikan itu dalam rangka memajukan bangsa dan negaranya, mungkin pemilihan kurikulumnya ya tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, itu salah satu yang kita tenggarai menjadi penyebab kadang-kadang lulusan kita ini nggak siap pakai ketika dia sudah keluar dari bangku atau kursi pendidikannya. Pak Idan, saya tertarik ini ketika dulu mereka yang menganggur itu adalah mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik ya Pak ya. Paling tamat SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Nah justru sekarang ketika mereka tamat kuliah, welcome menjadi pengangguran. Ada istilah seperti itu Pak. Ini Bapak menjelaskan seperti apa? Kenapa bisa seperti itu Pak? Ya, jadi begini. Apakah memang kurangnya sarapan untuk dunia kerja atau yang seharusnya mereka yang menciptakan dunia kerja itu? Ya, itu tadi saya kira karena kurang tepatnya program pendidikan itu yang dikelola pemerintahan. Misalkan begini, dibukanya banyak pendidikan atau sarana pendidikan yang sifatnya misalkan umum, sementara kebutuhan kita sebenarnya misalkan nih di pertanian atau sektor-sektor perburuan dan segala macam. Jadi itu kurang tersentuh sehingga seseorang yang misalkan ini, karena ini IT sekarang lagi marak ini ya, benar. Orang ramai-ramai mengambil pendidikan IT. Luluslah dia. Sementara penyediaan tenaga kerja di bidang itu kan terbatas, sangat terbatas. Lantas dia yang merasa ahli IT, nggak mungkin pula dia mau bekerja di sektor misalkan pertanian atau perburuan dan segala macam. Jadi itu membuat pengangguran itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Kira-kira itu salah satu faktor penyebabnya. Makanya kita selaraskan antara pendidikan, program pendidikan itu dengan kebutuhan real masyarakat atau rakyat itu sendiri. Saya kira itu salah satu poinnya kenapa sekarang kita melihat banyaknya sarjana yang menjadi pengangguran. Mungkin salah satu untuk menghibur diri, tadi karena Anda bilang tadi bahwasanya kalau dulu yang menganggur itu kan adalah orang-orang tidak memiliki pendidikan. Artinya salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan itu sudah berhasil luluskan banyaknya sarjana masyarakat atau rakyat yang berpendidikan. Tapi itu tadi salah satu kelemahannya, pemerintah tidak bisa mengimbangi, menyediakan lahan pekerjaan bagi orang-orang ahli yang di bidangnya itu, kira-kira begitu. Nggak selaras dia ya. Termasuk juga seharusnya bagaimana menciptakan sumber daya manusia, khususnya sarjana-sarjana yang siap pakai dan mereka juga tampil Pak ya. Tampil di bidangnya lah. Bisa menciptakan lapangan kerja diharapkan juga. Baik, kita masih punya dua N dan G Pak ya. Tapi tahan dulu Pak, kita akan kembali lagi nanti, kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini. Mendengar tetap bersama kami. Di samudra terbentang katulistiwa, di situ ku ada
selalu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Teman lama dipertemukan lewat sosial media, dipererat dengan silaturahmi, terus dipisahkan dengan pilpres dan beda pandangan. Wah, miris sekali meme di media ini. Kita nggak seperti itu kan bosku? Pilihan boleh beda, persatuan tetap dijaga. Baik pendengar, kembali bersama kami dalam kampanye dialog pemilu 2024 bersama Partai Bulan Bintang untuk malam hari ini ya, bersama dengan Bapak Aidan Nazwir Panggabean, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara ya. Dan ini juga calon legislatif DPRD Sumut Dapil 1 Medan A nomor 2. Dapil 1 berarti daerah saya nih Pak. Iya. Medan Utara. Salah satunya Marelan ya. Selatan ke utara. Selatan ke utara ya. Selatan ke utara. Waduh, luas juga nih Pak. Ini wilayah Medan semua ya. Baik Pak, kita akan untuk warga Medan dari Medan ke utara, Medan Selatan ke utara, saya mewakili malam hari Pak, kira-kira ada program apa lagi nih yang berkaitan dengan mereka ya Pak ya? Akses jalan, kendaraan, lalu lintas, sebenarnya banyak nih kendaraan umum. Ini kayaknya kalau cerita tentang akses transportasi umum, khususnya bus, selama belum berpihak ini ke Medan Utara. Tapi walau ada satu sih mobil tayo hijau deh, kita sebutnya tayo hijau. Ya, tapi nanti kita akan bahas itu karena kita masih punya dua program lagi Pak ya, yang tadi dari kata senang ya, SENA sudah, sekarang tinggal N dan G. Ya. Oke, N yang kali ini ya, terkait juga dengan apa yang Bung sampaikan tadi, baru disampaikan tentang pengangguran ya. Ya. Itu tentang betapa semakin banyaknya pengangguran sekarang. Jadi itu juga menjadi sorotan kita. Ya. Maka dalam program kita nganggur no way. Jadi ya no way. Ini sedikit apalah ya, milenial ya kata program ini. Karena memang yang kebanyakan menganggur itu karena milenial sekarang. Ya. Jadi istilah nganggur
No way. Oke, ada program apa Kenapa? kira-kira? Bagaimana caranya kita merealisasikan no way-nya itu ya? Maka di sini Partai Bulan Bintang berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan. Ya, ini sektor-sektor unggulan ini yang perlu dikembangkan seperti pertanian, kemudian industri, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Kemudian meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dengan menyediakan pelatihan, bimbingan dan sertifikasi. Selanjutnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja dengan menjamin upah yang layak, jaminan sosial dan keselamatan kerja. Jadi kita konsentrasinya di situ. Sehingga dengan efisiensi maka kita diharapkan dapat meminimalisir pengangguran yang sudah semakin banyak gitu. Dari poin-poinnya tadi sih menarik sih Pak, dari seperti juga terkait dengan program pemerintah pusat yaitu untuk parekraf khususnya itu membentuk bagaimana menjadikan masyarakat peduli dengan khususnya UMKM ya. Jadi tidak hanya mengharapkan atau mencari lapangan kerja, tapi bagaimana kita bisa produktif juga. Ini juga yang ternyata menjadi program PBB ya. Partai Bulan Bintang. Ya. Jadi karena memang ya itu tadi kita tidak akan bisa maju, negara kita ini tidak akan bisa maju setara dengan negara-negara yang sudah maju dan pesat ini kalau sektor-sektor ini atau seperti industri, pertanian dan segala macam sektor unggulan ini kita kalah jauh dengan mereka sehingga akhirnya nanti negara kita ini menjadi atau tumpukan sampah pembuangan produk produksi negara lain gitu ya. Jadi kita mengimpor saja kapan kita mau majunya. Satu lagi yang menarik adalah di dunia pertanian ini semoga bisa dari PBB juga bisa menjadi wakil nanti di situ. Karena selama ini orang malu menjadi petani Pak. Padahal petani itu punya jasa besar ya Pak ya untuk negara ini. Banyak masyarakat pedesaan yang hijrah ke kota untuk mencari pekerjaan. Padahal di desa sendiri banyak sekali pekerjaan bisa dilakukan. Nah sekarang banyak juga mulai bermunculan ketika mulai sadar petani-petani milenial juga sudah mulai bermunculan ini. Semoga nanti bisa menjadi fokus dari PBB nih Pak. Gimana Pak? Itu tadi kita tidak bisa pungkiri gemerlapnya kota itu menjadi daya tarik paling atau sangat kuat bagi masyarakat pedesaannya yang kita cenderung mewakili daripada petani itu masyarakat pedesaan. Memang itu sepertinya natural ya, makanya ada di mana-mana di negara manapun urbanisasi itu menjadi problema besar bagi pemerintahan kota di mana-mana seperti di Manila ya. Itu juga sangat besar problemnya di Bangkok juga gitu. Kebetulan saya sudah mengenali lah daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Jadi sepertinya memang itu sudah menjadi sifat-sifat manusia silau dengan gemerlapnya duniawi ini, sehingga apa yang sebenarnya mereka miliki yang sebenarnya lebih indah, lebih enak itu mereka tinggalkan untuk mencari atau mendapatkan kesenangan semu yang mereka impi-impikan itu. Jadi makanya kita atau nanti Partai Bulan Bintang melalui kader-kadernya di daerah akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat desa, masyarakat petani agar nikmatilah apa yang ada yang di sekitarmu itu lebih baik daripada apa yang kamu angan-angankan. Saya kira demikian. Baik, luar biasa. Mari membangun desa ya Pak ya. Mari membangun desa seperti konsep dari sebenarnya ada mantan gubernur kita dulu Raja Almarhum Marsipature Hutanadi. Sebenarnya itu konsep yang sangat brilian itu. Jadi membangun desa akhirnya nanti kemajuan itu secara merata. Ini kadang-kadang sumber daya manusianya itu kurang di desa. Bagaimana dia bisa membangun desanya? Lari semua ke kota. Sementara di kota sudah demikian banyak, akhirnya persaingan semakin tinggi dan disitulah makanya tenaga buruh bisa jadi murah. Karena
mereka tidak mau kembali ke kampung. Yang penting dapat kerja di kota, berapapun gajinya diambil. Kira-kira begitu. Itu kan salah satu juga. Iya, baik. Kita ke huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir ini adalah G, guru profesional dan makmur. Ini dia. Ini juga sedang menjadi sorotan bagaimana guru-guru honorer ya Pak ya. Guru-guru honorer itu mereka juga sebenarnya punya hak untuk hidup layak juga. Ya pasti. Bagaimana guru ini ke depannya? Partai Bulan Bintang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru dengan memberikan tunjangan insentif dan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dengan memberikan bantuan pengawasan dan pengembangan karir ya. Kemudian meningkatkan peran dan kontribusi guru dengan memberikan ruang dukungan dan penghargaan bagi inovasi dan kreativitas guru. Jadi mungkin kami memandang selama ini salah satu inovasi dan kreativitas guru itu dan lain-lain tenaga stakeholder dari pendidikan ini tidak diberikan penghargaan yang selayaknya. Saya kira demikian. Jadi itu termasuk juga lah ya, misalkan ada guru-guru honorer yang ketika kita dengar penerimaannya orang nangis, batin kita menangis. Dimanalah mungkin dalam kehidupannya sehari-hari pada saat ini dia hanya mendapatkan imbalan yang sedemikian. Padahal fungsi guru itu kan adalah sangat mulia lah ya, mencerdaskan anak bangsa, memberikan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. Jadi memang konsep pendidikan ini harus kita utamakan juga di samping sisi hukum itu tadi. Ini juga salah satu lahan yang paling serius untuk dibenahi, saya kira gitu. Padahal amanat undang-undang dasar kita kan mengamanahkan 20% dari APBN kita itu disalurkan kepada bidang pendidikan pendidikan. Sehingga kalau dipandang 20% itu masih kurang, kita usulkan nanti untuk ditambah daripada anggaran-anggaran yang lain yang saya kira tidak sangat penting ya. Karena memang kita harus mengejar ketertinggalan pendidikan kita dibandingkan negara-negara tetangga kita malah ya. Kalau selama ini kan yang menjadi fokus pendidikan itu adalah bagaimana murid-murid atau siswa itu bisa mendapat pendidikan yang layak gitu Pak ya. Tapi kita lupa bahwasanya siapa yang mengajarkan mereka adalah guru juga butuh juga kan hidup layak juga Pak. Biar bisa tidur nyenyak Pak. Ya, walaupun memang kita dengar ada memang sudah upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan guru dengan insentif-insentif yang diberikan, tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwasanya masih sangat banyak lagi guru-guru honorer itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama tanggung jawab kita bersama itu untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Baik, pendengar luar biasa ini tadi sudah ada program-program unggulan dari PBB ya. Itu dengan kata senang itu kita sudah bisa kupas banyak sekali program unggulan yang akan dilaksanakan kalau terpilih. Partai Bulan Bintang menang dan saya terpilih tentu. Saya akan berkomitmen dengan apa yang telah kami programkan itu. Tinggal tunggu ya bagaimana apakah mereka bisa menjaga komitmennya. Pak, terkait dengan program-program unggulan ya khususnya ini yang diperjuangkan untuk Dapil Sumut ini kira-kira apa Pak? Ya tadi saya tertarik dengan apa yang Bung Rudi sampaikan bahwasanya realitasnya Sumatera Utara dan Medan dari segi keamanan rankingnya itu sudah mulai semakin meningkat meningkat. Prestasi apa? Yang lebih kita miris itu saya pernah dengar katanya peringkat kejahatan narkobanya justru sudah menjadi nomor 1 di seluruh Indonesia. Ini menjadi perhatian khusus kita semua. Karena apa? Di samping kalau kajian, mohon maaf karena Partai Bulan Bintang ini kan partai yang berasaskan Islam ya itu halal haram itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pergerakan kami. Apalagi kalau
narkoba, narkotika dan benda-benda terlarang ya, minuman terlarang segala macam itu kan adalah bentuk-bentuk pekerjaan maksiat itu ya, pekerjaan maksiat yang harusnya kita semua bertanggung jawab untuk menghentikan itu. Tapi pada kenyataannya malah justru meningkat. Nah, jadi apalagi kalau kita ketahui maksiat dari narkoba dan minuman ini adalah induk daripada segala kejahatan. Kalau kita sudah mabuk, sudah ini tidak sadarkan diri, apapun kejahatan akan kita lakukan. Kira-kira demikian. Makanya itu harus menjadi perhatian pemerintah Kota Medan dan Sumatera Utara ya, untuk mengeliminir itu. Jangan turunkan ranking kita lah. Nggak perlu kita nomor 1 dalam hal ini. Ya, nggak penting banget lah. Ya Mas, ini sebagai bisa menjadi komitmen dari PBB ya, pasti tidak mengurangi angka kriminalitas dan juga pengguna narkoba Pak ya. Karena kriminalitas itu justru muncul dari pengguna narkoba yang meningkat itu ya Pak. Benar. Di daerah kita, di kampung-kampung kita besi hilang Pak, pagar hilang. Nah, itu cenderung ya kita cenderung pelakunya adalah anak-anak yang kecanduan narkoba. Nggak ada lagi duit untuk beli narkoba yang sangat dibutuhkannya. Akhirnya itu saya baru kecolongan apa nih Pak di rumah tuh Pak, tutup PDAM Tirta Nadi itu. Iya. Nah, begitu lah, model-model begitu itu ya. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu indikasi bahwasanya pelaku-pelaku kejahatan itu memang akibat daripada itu. Iya, kita tunggu komitmen nanti Pak, semoga bisa berkurang. Baik Pak, kalau berikutnya untuk rencana kerja Pak. Rencana kerja yang strategis bagi parpol untuk pembangunan potensi daerah, kira-kira seperti apa Pak? Untuk SDM dan juga sumber daya alamnya. Oke, jadi sebenarnya kalau ini potensi daerah ini kan tidak serta-merta adalah internal Partai Bulan Bintang saja. Pasti dia terkait juga dengan kemampuan dari pemerintah ya, karena masyarakat ini juga adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi memang kalau seandainya nanti kita terpilih, tentu kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan SDM kita ya, baik itu internal Partai Bulan Bintang. Kalau internal Partai Bulan Bintang tentu ada juklaknya yang diatur oleh pedoman organisasi, kira-kira begitu. Tapi sebagai tanggung jawab kami menjadi anggota dewan, tentu kita akan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mengoptimalkan agar supaya peran kita ini tidak sia-sia gitu kira-kira. Jadi jangan banyak ya kita dengar sih celoteh-celoteh masyarakat, anggota dewan ini kan kerjanya cuma duduk, diam, dengar, dan satu lagi udahlah nggak usah kita biddingnya itu ya kan. Jadi kita ingin buktikan bahwasanya kita tidak melakukan itu dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah pertama digariskan oleh partai dan kemudian tentu kewajiban kita sebagai anggota perwakilan rakyat tersebut. Oke Pak, menjadi seorang legislatif itu tentunya tidak mudah ya. Godaannya banyak kan Pak ya. Benar. Godaan banyak. Kita mungkin ketika masih kampanye, banyak janji ini itu, kamu tidak akan korupsi. Tapi ketika duduk lihat uang Pak, aduh hilaf Pak. Ini bagaimana kalau menurut Pak Aidan ini menciptakan parlemen yang bersih nih Pak dan punya integritas? Jadi ya baik pertanyaannya. Kalau ditarik ke diri saya juga sepakat dengan apa yang Budi disampaikan. Saya sendiri sampai saat ini tidak meyakini bahwasanya saya ini orang baik yang bisa katakanlah mengabaikan godaan-godaan tersebut. Oleh karenanya sebenarnya pada periode kali ini saya sudah menawarkan kepada partai untuk tidak mencalonkan diri lagi ya. Namun partai tetap dalam tanda petik menginstruksikan saya harus menjadi caleg lagi karena saya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari partai, kira-kira demikian. Karena tadi saya yakin kalau orang-orang yang imannya kurang kuat dan wawasan kebangsaannya kurang, dia akan gampang sekali tergelincir dengan iming-iming tersebut yang memang sangat mudah, sangat banyak itu yang mendekat kira-kira. Jadi yang pertama tentu
kalau kita mau menceburi bidang politik ini, kita sadari dan kita yakinkan bahwasanya penceburan kita bukanlah dalam rangka untuk katakanlah kepentingan pribadi. Jadi sadari bahwasanya kepentingan kita itu adalah mewakili kepentingan masyarakat banyak. Jadi kita harus membatasi diri dari hal-hal yang inilah, hal-hal yang hedons ya. Ini sekarang hedonis ini yang banyak kali mengganggu menjadi penyebab rusaknya tatanan kita, baik itu bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Oke, terkait dengan tadi Pak janji politik dengan masyarakat nih, apa sih yang akan dilakukan upaya parpol misalnya ini terpilih Pak? Apa upaya parpol untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumut ke tingkat nasional, Pak? Itu kan tentu ada mekanismenya, ada lembaganya. Ya tentu nanti kita akan berkoordinasi dengan pimpinan sejauh mana apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan partai juga di pusat. Apa-apa yang akan kita sampaikan itu kita harus berkoordinasi juga dengan mereka di sana. Tapi intinya kita harus mengikuti alur daripada yang bisa kita lakukan. Nggak bisa serta-merta kita melakukan itu bypass bypass nggak bisa. Jadi karena itu kan ada lembaganya, kemana kita harus ini dan segala macam. Tapi pastilah kita harus sebagai wakil rakyat Sumatera Utara, kita harus menjadi perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat pusat. Oke. Pak, kalau lah terpilih nih, dari sekian banyak program tadi, kira-kira di 1 tahun pertama apa program kerja yang akan dilakukan ini, Pak? Kami tadi kalau kami akan lebih konsentrasi kepada pembenahan hukum, dan pendidikan. Ya, di samping tentu kita akan kesejahteraan masyarakat itu, sosial kemasyarakatan itu memang menjadi perhatian kita. Oke, siap. Baik. Atas yang terakhir Pak, apa yang menjadi upaya Bapak dan juga parpol untuk bisa menarik masyarakat tentunya bisa memilih PBB? Silakan sampaikan pada pendengar. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Aidan Nazwir Panggabean Al-Hajj meminta atau menghimbau kepada masyarakat untuk sadar politik dan harus menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan terpenting lagi sebagai salah seorang muslim, karena muslim juga mengatur tentang siasah atau politik. Maka oleh karenanya mari kita berbondong-bondong penuhi TPS dan pilihlah caleg yang menurut Anda sesuai dengan Anda. Beristimewa dengan kami Partai Bulan Bintang yang berasaskan Islam. Kami insya Allah akan menjalankan seluruh program-program kami dengan bimbingan ataupun koridor, di dalam koridor syariah maupun sunnah. Jadi tegur kami, kritik kami jika selama ini kami dianggap masih belum menjadi bagian daripada apa-apa yang telah kami sampaikan dalam program tadi. Semoga bangsa dan negara kita ini akan lebih maju ke depannya. Sekali lagi, mohon penuhi atau datangi TPS-TPS untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Jangan lupa, bagi masyarakat Medan Selatan sampai ke Medan Utara, insya Allah pilih saya akan komitmen terhadap janji-janji yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Aidan. Sukses selalu Pak, tentunya kita harapkan, dan sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Baik, dengan pendengar demikian tadi kampanye dialogis pemilu 2024 bersama Bapak Aidan Nazwir Panggabean. Beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PBB Sumut, calon legislatif DPRD Sumatera Utara Dapil 1 Medan A nomor 2. Dengan demikian berikutnya bersama kita dalam kampanye dialogis pemilu 2024 untuk malam hari ini. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda tanggal 14
Februari 2024. Saya Syahrudi, selamat malam, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024.